Oh, siaran langsung kamu? Siaran langsung Live? live sama Mas Daru nih. Turun, sedulur-sedulur sehat semua juga. Tadi kita sempat suwunke doakan untuk sedulur-sedulur semua, terutama supaya sehat, banyak rezekinya, makmur lahir batinnya. Biasanya kalau saya bawa itu bisa 80-90 orang gitu dari seluruh Indonesia, tapi apapun agamanya, karena kita ini tidak pandang apa agamanya, suku budayanya apa. Kita sebagai orang Jawa yang belajar tentang spiritual Jawa, tentang kejawen, dan dari situ kami itu ya prinsipnya sama, kita bisa komunikasi interaksi dengan leluhur, dan di atas leluhur ada apa siapa, akhirnya kita disuguhkan fakta. Dan seperti itulah kenyataannya. Maka bagi kami apapun latar belakang agama tidak masalah selama vibrasinya selama vibrasi, dan saya hanya berdasarkan apa yang bisa saya saksikan. Kalau saya menyaksikan leluhur ada, saya akan hormati leluhur. Kalau saya menyaksikan dewa itu memang ada, saya akan sungkem. Ya kan? Ya itulah manifestasi Tuhan yang ada di muka bumi ini. Saya ini dari Jawa, dulu taunya itu wayang yang ada dewa-dewa itu taunya hanya cerita. Saya belum pernah menyaksikan. Jadi saya mau percaya, belum pernah melihat. Tapi kalau nggak percaya, yo kalau nanti jangan-jangan salah saya kalau nggak percaya. Nah, oleh sebab itu mungkin inilah keadilan dari alam semesta. Saya keliling di Bali. Dan dari situ sejak pertama kali ikut Nawasanga, saya menyaksikan ada Dewa Siwa di Pura Pusering Jagat, ada Dewa Sangkara di Pucak Mangu, kemudian ada Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma, dan Dewi Saraswati di Andakase. Dan masih banyak lagi, bahkan saya bertemu ada Empu Barada saat kami tampil di Uluwatu. Ya, sedulur-sedulur semeton, kita sudah berada di Pura Ulun Danu Bratan. Nah, ini ada yang akan saya tanyakan supaya lebih jelas ke Jero Mangku. Jero Mangku nggih. Nggih. Boleh perkenalkan diri dulu. Nggih. Nah, saya Jero Mangku Pucak Sari. Pucak Sari. Nggih, Jero Mangku Pusah. Pusah, nggih. Di sini untuk stana dewa siapa mungkin bisa kalau di sini kalau dilihat dari pelinggih yang ada, itu ada Patmurong 3. Nggih. Ya, biasanya untuk linggih Ida Trimurti. Ida Trimurti. Ya, ada juga lingga Yoni Ida yang di pojok nike. Oh, nggih. Batara Lingsir. Batara Lingsir. Dan yang Dwi Jendra. Nggih. Sang Hyang Dwi Jendra. Untuk yang di sini berarti bisa disebut Pura Utama. Ya, Pura Utama Penataran Agung. Untuk yang di sebelah luar yang ada di pinggir danau itu linggih Ida Betari Dewi Danu. Oh, berarti ada di sini juga. Iya, kalau di Bali itu ada Catur Danu. Catur Danu. Ya, yang di Batur. Nggih. Driki, yang di Ulun Danu Bratan, ada yang di Ulun Penataran Tamlingan. Ya, Saireng Buyan. Oh ya. Ada 4 danau di sini. Oh, jadi ini lebih jelas ya, karena saya selama ini tangkil di Pura Satkayangan, Nawasanga. Nggih, terus saya ke Pura Ulun Danu Batur. Di sana saya pernah itu menyaksikan ada Dewa Wisnu turun, kemudian Dewi Ulun Danu Batur atau Dewi Danu. Beliau memperkenalkan diri seperti itu. Dan ternyata di sini masih Dewi Danu juga. Kalau yang dilihat dari
sejarah. Okay. Yang di Batur yang paling lingsir. Paling lingsir atau paling sepuh kalau paling di Jawa. Sepuh kalau Jawa. Paling ya, seniornya. Jadi kalau sedulur-sedulur ada yang dari Jawa ini belum paham, ada Betari lingsir. Itu apa ya, kalau di Jawa kan lingsir wengi itu lingsir artinya sepuh, malamnya sudah malam banget, larut malam. Di sini namanya lingsir itu sudah sepuh atau senior. Nah, kalau Dewi Ulun Danu itu sejauh yang kami tahu beliau itu adalah leluhur agung yang ada di keraton ya, asalnya dari keraton sini ya. Kalau dewa kan beda lagi. Ya. Jadi sedulur-sedulur harap tahu kalau Betari lingsir itu masih entitasnya leluhur. Ya. Tapi kalau sudah ini dewa, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Siwa. Saya ini dari Jawa dulu taunya itu wayang yang ada dewa-dewa itu taunya hanya cerita. Saya belum pernah menyaksikan. Jadi saya mau percaya belum pernah melihat. Tapi kalau nggak percaya, yo kalau nanti jangan-jangan salah saya kalau nggak percaya. Nah, oleh sebab itu mungkin inilah keadilan dari alam semesta. Suatu ketika saya diperintah dari Pangeran Jero Kandang yang ada di Pura Kandang Jero Tanah Lot. Kemudian bertemu di sana yang bernama Sang Hyang Bathara Samudra. Perintah kami untuk melaksanakan nawasanga pertama pada bulan Juli tahun 2018. Terus yang kedua 2019. Ya, itu saat membawa 86 anak-anak. Terus yang ketiga itu tahun 2023. Itu 80 orang lebih saya seluruh Indonesia. Saya ajak nawasanga selama 3 hari selesai. Termasuk di Urun Danu Batur, ngider sekeliling di Bali. Dan dari situ sejak pertama kali ikut nawasanga saya menyaksikan ada Dewa Siwa di Pura Pusring Jagat, ada Dewa Sangkara di Pucak Mangu, kemudian ada Dewa Wisnu, ada Dewa Brahma dan Dewi Saraswati di Andakase. Dan masih banyak lagi, bahkan saya bertemu ada Empu Barada saat kami tampil di Uluwatu. Empu Barada ketemu, dan itu Empu Barada dari Majapahit katanya. Kalau Romo sekarang sedang menghadap ke nah ini ceritanya nggih, sekarang ada ke Puncak Mangu pas ya. Nah, saya pada waktu tahun 2023 saya tiba-tiba Jero Mangku di sana perintah supaya saya sungkem ke atas ke Meru, ke Sang Hyang Pasopati dan dilanjut ke Meru di atasnya. Dan kemudian saya disematkan ilalang ada bunganya. Karawiste gitu. Nah, itu katanya ini biar jadi mangkunya Nusantara. Jadi saya nggak tahu, tadinya saya diperintah 3 kali naik ke mimbar Jero Mangku, saya nggak berani. Karena saya kan pemeda nggak berani lah. Saya ada di antara kami yang ajak itu ada mangku untuk keluarga. Itu nggak apa-apa, Romo naik saja ke ini mimbar. Hanya saya naik sama Jero Mangkunya, saya diperintah untuk mimpin doa mantra-mantra dengan cara Jawa. Saya akhirnya sampai puja-puja mantra sebisa saya. Dan saat itulah saya menyaksikan banyak sekali para dewata nawasanga berkumpul. Dan satu yang baru pertama kali saya saksikan waktu itu, yang ada selama ini hanya saya lihat di pewayangan Jawa, namanya Sang Hyang Wenang. Sabdo Balon. Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang. Nah, itu saya benar-benar terkesima karena ternyata ada benar. Beliau jadi seperti cahaya lonjong oval gitu. Ya, berbentuk. Terus bentuk terus tiba-tiba tuh mekar seperti teratai. Keluarlah itu wujud Sang Hyang Wenang. Di atas ini ada mahkota yang ukel kayak itu kayak di wayang Jawa kan Sang Hyang Wenang rambutnya mahkotanya ada ukel-ukel. Itu persis seperti itu. Wah, berarti ini bener. Saya sungkem sebisanya. Nah, dari situlah kami
makin membuktikan bahwa ternyata Dewa Bathara itu benar-benar ada, bukan hanya cerita mitologi. Dan saya kemarin diperintah oleh Sang Hyang Wisnu supaya berangkat ke Bali, dan kemudian diperintah lagi oleh Sang Hyang Pasopati supaya ke Pura Pusering Jagat. Ke Pura Pusering Jagat kemarin. Saya mau lanjut ke Pura Batu Kawu tidak boleh, harus beda hari. Nah, saya kemarin harinya batal. Saya udah siapkan Pejati Canaksari. Batal kita, ini enggak boleh. Ini ada Begawan Pasopati, Sang Hyang Wisnu, enggak boleh. Kita langsung ke Batu Kawu. Ya sudah, kita balik aja ke Seminyak gitu. Nah, ini tadi baru ke Batu Kawu dan kita mohon izin apakah boleh kita tanggil di Ulun Danu Bratan, karena saya ingin sekali ada daya tarik yang luar biasa. Jadi sebelum saya ke Pura Besake, setelah ini nanti ya saya mesti tanggil dulu di sini. Nggak tahu nanti saya akan ketemu siapa, akan diarahkan kemana seperti itu. Dan saya matur suksma sekali ketemu jerumangku semua di sini. Suksma, mudah-mudahan ini bukan yang pertama, nanti bisa lanjut. Saya akan bawa anak-anak semua. Biasanya kalau saya bawa itu bisa 80-90 orang gitu, dari seluruh Indonesia, tapi apapun agamanya, karena kita ini tidak pandang apa agamanya, suku budayanya apa. Kita sebagai orang Jawa yang belajar tentang spiritual Jawa, tentang kejawen, dan dari situ kami itu ya prinsipnya sama, kita bisa komunikasi, interaksi dengan leluhur, dan di atas leluhur ada apa siapa, akhirnya kita disuguhkan fakta. Dan seperti itulah kenyataannya. Maka bagi kami apapun latar belakang agama tidak masalah selama vibrasinya, selama vibrasi, dan saya hanya berdasarkan apa yang bisa saya saksikan. Kalau saya menyaksikan leluhur ada, saya akan hormati leluhur. Kalau saya menyaksikan dewa itu memang ada, saya akan sungkem, ya kan? Ya itulah manifestasi Tuhan yang ada di muka bumi ini. Sedangkan Tuhan sendiri ya boro-boro saya melihat Tuhan. Saya tanya ke leluhur saja apakah yang pernah melihat Tuhan? Belum pernah. Jadi kalau orang Jawa bilang ya leluhur itu tan kena kinoyong apa, tan kena kiniro, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa diande-andekan. Ya sejatine ora ono apa-apa, sik ono kuwi dudu. Sesungguhnya tidak ada apa-apa, yang ada maksudnya yang di dalam kepala kita itu sebenarnya bukan. Karena itu imajinasi kita sendiri. Biar padang terawang, akhirnya ya cahaya yang gemerlap, itulah wujud roh jagat agung yang tidak tampak oleh kita semua. Tapi itu real ada, karena kita ini sebagai jagat alit punya roh jagat kecil. Semesta ini adalah wujud Buwono Agung, pasti punya roh juga, namanya roh jagat agung atau spirit of the universe. Maaf ini apa jerumangku mungkin kalau saya salah atau lancang menjelaskan, ini hanya saya sekedar sharing pengalaman. Kan udah menyampaikan sesuatu yang buat kita yang mungkin sering kalau pemangku di Bali itu mengalami dalamnya roso. Nggih, dalamnya roso. Ya, gitu. Sama olah rosonya orang Jawa juga gitu. Mungkin kalau Romo itu yang udah disampaikan, saya juga terima kasih banyak. Matur suksma. Artinya Romo sudah menghargai kita yang ada di sini. Romo juga mengangkat sebuah tema-tema tentang keberadaan Dewata Nawasango. Sampai perjalanan ngider ini udah luar biasa sekali. Matur suksma. Merinding terus nih Romo. Ya, ini atas dukungan ada anak-anak kami yang lahir dari kedalaman hati. Ini beliau ini Aji Suwarna, ini asli dari Bali. Jadi kami juga ada, ini sudah seperti kita anggap anak sendiri itu yang dari Bali ada banyak. Jadi
mereka lah yang ikut membantu menyiapkan, ada Pejati, ada Canang Sari, yang tadinya kita nggak tahu apa-apa harus bagaimana, akhirnya jadi tahu bagaimana etikanya. Ya. Kalau di Bali, kalau Pejati itu udah utama, kalau Pejati karena itu sarana. Ya, sarana ada dupa. Di situ lengkap. Lambang semesta di situ ada semua. Di dalam Pejati itu. Di dalam Pejati itu makanya disebut triode dasa saksi gitu. Gitu. Artinya udah dari 9 yang udah ngider itu, ditambah lagi Sadasiwa Paramasiwa. Itu udah lengkap menyatu semua di situ. Kalau boleh saya katakan, itu isi Pejati mirip seperti gunungan di dalam Jawa. Ya, dalam Jawa. Iya, itu kan makanya wayang ada gunungannya. Kalau Keraton Jogja itu ada upacara gunungan itu ya, juga saya simbol. Pernah ikut di Lamongan, Romo. Oh, pernah ikut? Ya, gunungan juga? Iya, saya pernah ikut kayak itu kan sebenarnya arak-arakan yang itu jagat. Ya, jagat buah, isi seluruh macam, buana. Kalau di Bali itu disebut pala buah, pala gantung. Oh ya, sama. Ya. Polo gumantung, polo kependem itu ya ada kan? Ya, intinya iya. Itu, ya. Iya, sama. Polo kependem ya kan ubi-ubian, terus yang gumantung ada. Beda intinya aja, bahasa aja. Itu sebenarnya kan intinya untuk menghargai bahwa kita hidup di atas pangkuan Sang Ibu Bumi Pertiwi dan di bawah naungan Sang Bowo Angkasa. Jadi ada polo gumantung, polo kependem. Ya, sebenarnya kalau kita tahu makna simbolnya itu ya bikin kita semua cerdas. Cuma sayang sekarang banyak orang textbook kadang menganggap seperti ini itu apa ya, udah jadul. Karena kebanyakan instan sekarang. Instan dan banyak godaan duniawi. Itu. Ini sedulur-sedulur anak saya ini dari ya apa, mereka profesi, ada yang biasa sebagai pendidik, ada juga yang berdagang, ada yang dari Mabes Polri, ada yang pengusaha, ada yang konsultan. Jadi kita kalau sudah kumpul nggak pandang bulu. Ada anak-anak kita yang sering jual es di sekolah-sekolah, ya kita rengkuh semuanya. Kita nggak pandang bulu status sosial, yang penting kalau sudah kumpul kita sama dalam belian kasih sayang yang sama, nggak membeda-bedakan. Ya, matur suksma atas semuanya. Jadi kami mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Astungkare. Ya, monggo kita bisa mulai tangkil nggih. Pura utamanya seperti ini ya, sedulur-sedulur. Ini akan saya taruh di belakang videonya. Untuk sedulur-sedulur yang akan ikut serta menyelaraskan, monggo bisa menyalakan dupa dan bisa dihaturkan kepada Dewi Danu, Putri Ulun Danu Batur, kemudian kepada Sang Hyang Wisnu. Mohonlah doa mereka sebagai perantara, doa kita kepada Gusti ingkang akarya jagat, mohonlah kemakmuran.
Ya mamal iki di jam pekan ke timur. Anu itu tadi anu untuk nak biasanya sama rematik atau biasanya kan di untuk nele. Kan tahu itu kalau pasar kita ngelodan malah. Permisi dulu. Ini tadi kuat banget energinya, boleh tahu saya. Apanya Romo? Enggak, tadi memang. Yeah. Kalau memang pancer di sini Linggayoni Nggih, Linggayoni. Linggayoninya. Dulu Linggayoni yang di atas itu Nggih. ditemukan di atas Padmonya. Di sini. Ya. Oh. Di atas Padmonya itu untuk batunya yang gede itu ditemukan. Nggih. Makanya dikaryain Linggayoni beliau di sini. Linggayoni beliau siapa? Nah, Ida Betara Lingsir. Oh, Ida Betara Ya, Lingsir. di sini. Nggih. Kalau ini. Terutama di sini. Ya, kalau penganyah di sini tanpa sujud dulu di sana sebelum mengemarjang ayah-ayah Nggih. nggak berani. Nggak berani. Ya. Makanya pertama harus itu ya, Ya. harus sujud dulu. Kemudian baru ke sini. Ya, baru ke sini di Iya. Padmo Rong 3. Kalau sebenarnya kalau dilihat untuk ini pelinggih Nggih. karena yang ada Padmo, kalau ini namanya Padmo Rong 3. Kalau yang di Pesakih Padmo 3. Padmo 3. Padmo 3 ada 3 Padma. Ya, berjejer. Kalau ini Bertingkat. satu Bersusun satu ya. ini tapi 3 dia. Oh iya, ininya. 3. Nah, di sini simbol Predanonya yang di Besakihnya Purusanya, artinya di situ yang laki-laki, Nggih. sini yang. Oh. Jadi itu sebenarnya kalau dicari jadi Kan benjang Pujawangi dan Purnama Kapat ring batur. ring Ring Besakih. Besakih. Oh, yang Padmo 3-nya nggih ring Ataragongnya. Yen Riki ring Ngarkasih Julung Wangi. Oh, Julungwangi. Ya, 15 hari sebelum galungan. ya, di Romo nggak ngerti Ya, ini. boleh dah kalau Nggih. udah Puja Wali dan Riki boleh udah ketengahin segala Mosko ya. Oh, berarti itu tadi bukan kebetulan ya. Ke Estari.
Ya kan kesini dulu. Makanya Romo kan ingin banget harus kesini. Iya, harus kesini. Biar lengkap dulu. Nggak mau kalau tidak tampil. Makanya Aji tolong Pejati Canang Sari bawa, kita harus tampil. Ternyata memang Biar di lengkap sini dulu kalau dicari Ada kaitannya. ada Iya. kaitannya dengan Iya. di Puruse yang di Besakeh. Besakih Di sini perdananya. Jadi Romo nggak salah ya ini. Ya. Saya juga Berarti Ya tadi kan minta berarti harus benar ini harus. dilengkapi perjalanannya. Nggih. Jadi kenapa ini harus ke Ulun Danu Beratan dulu, nggak tahu apa yang terjadi nanti. Ternyata yang terjadi seperti ini, seperti yang Astaga. dijelaskan oleh Jero Mangku. Kalau Ulun Danu Batur, ide ring Ini Dewi kaitannya Danu, dengan Besakeh ini. Danu Batur. Ini Pradana ide sama yang memberi Purusa. cap. Oh gitu. Jadi Ide ini Riki, ring wanita sana laki. penataran Wis Pandi, ring rasanya. Tamlingan. Ide sebenarnya memberi cap aja, memberi perintah. Kalau untuk manik mertenya, Niki yang 3 ini. Istilahnya begini, kamu tugasnya, kamu yang menjalankan semua, saya hanya memberi Anda sebuah perintah, jalankan. Kasih sami masyarakatnya, istilahnya mertenya. Di situ harus nyari cap di sini. Jadi instruksinya turun Iya, ke dari di situ. pelaksananya. Iya. Makanya kalau Pancawali Kramo apa-apa itu semua harus juga ke sini. Batur, semua songan itu sama. Jadi besok Esta udah bisa langsung. Ya karena sudah di sini hari ini. Besok acara apa Ya di Besakeh? kebetulan kan yang di Batur kan Tedun Kabe. Oh jalan. Oh kapan? Iya, Besok? Tedun Kabe Purnamo Kapat niki Tedun Kabe. Sama. Oh Itu kan gitu. dekat Romo, kalau bisa itu ke Ulun Danu dulu, Nungilan terus di Besakeh Oh langsung. gitu. Itu Nggih. lagi. Nggih. Ya, lain lagi udah. Kalau Ulun Danu kemarin kita ke sana. Ya malam itu. Ya. Dia ngeganjel nih. Kita harus ke sini juga. Nah, ini baru keturutan, baru ke Besakeh. Ya kemarin waktu malam ya kita ke Ulun Danu. Ya. Waktu malam-malam itu. Karena kalau keberadaan kan yang di Batur paling lingsir, Iya. baru ada yang di Pucak Beratan dan Beratan ini Ya. digempur mungkin dulu ada perang atau apa digempur Bali Mula di sini. Sah Pani Beratnya dikering. Ke Tamblingan. Dengan penataran Tamblingan. hmm, Itu ceritanya. ceritanya. Ya, yang ngomongin itu Pani. Ya, kalau umum tuh ada di atas namanya dalam Tamblingan. Naik lagi di penatarnya itu. Jantan pandir bikin. Nggih, niki pun nggih itu bagus Pani. Nggih. Kalau ini untuk apa? Membakar bungka. Ya, kalau Ini istilahnya kalau salah kita, satu sesaji. bukan sesaji sih, cuman simbolis kalau kita di Bali Nggih. untuk upacara apapun pasti yang utama pertama itu dulu. Oh, yang Sebagai pemanggil beliau pasti api api. mecaru pasti Oh, enten iya. ketimpung. Iya, Nah, nggih. Api suci. iya istilahnya Iya. seperti itu. Oh, paham saya. Nggih. Paham, nggih. Karena api itu salah satu elemen untuk Elemen mensucikan diri, Iya benar ya kan? benar. Nah, itu paling ini api. Nggih. Ya sudah paham. Iya. Kalau dalam bentuk yang kecil itu dupa untuk Apa asapnya? asapnya. Nggih. Nah sampainya mangkuk Nggih. dan Ricky ide betaru kesalahan ide betaru. Kalau Riki, kalau kita cari yang Niki kan banyak dua versi itu yang bilang tadi. Kalau kita cari secara simbolis yang ada di Besakeh sareng Riki, karena Riki merupakan sane Istri. Perdana, Perdana. pasti ke ampun ide kesemuh Tri Uposadana. Cuman orang lihat tetap dilihat Trimurti gitu. Oke. Nah, Trimurti. dilihat Lambang tiga. warna itu ya orang lihat. Makanya secara umum orang yang tahu pasti Trimurti dibilang. Tuh aslinya Tri Uposadana Ida Meraja Manik Merto, artinya perdanan Ida di Ring Besakeh Riki Sami. Dan karena kalau yang ini Tri Uposadana
olahraga manik mertel. Sana melindung ring niki udah betara. Kalau niki ide meraga pemukut meraga putus linggih ide peyogan ide ring loren pucak sangkur. Oke, itu taruh pucak sangkur. Ide meraga putus makanya yen wo widangan Kecamatan Baturiti kalau punya upacara besar baik itu secara pribadi atau di Trikayangan pasti menak ide meraga putus. Dagan itu Betara Tirtana nih kan memargi yang pun terakhir. Nah kalau kita cari umumnya menak ide kian sekadi Baturiti ngelodan itu sekadi Denpasar, sekadi mungkin Gianyaran, pasti nikah dalam sidakarya menaknya dalam sidakarya kalau niki meraga putus sudah. Dan ada sih sebenarnya konsepnya patah pentas. Cuman kalau Baturiti niki Kecamatan Tabanan di Baturiti karena ngajar niki jarang dumun orang memakai nak lingsir karena ide sampun meraga pemutus. Nah, wenten untuk di sana wenten niki sebenarnya keturunannya aslinya niki. Karena wajah dia. Cuman karena jauh di desanya di Antapan itu di situ kramo di situ ngadagan lah untuk lagi satu lagi mangku biar nggak jauh nih ke kalau aslinya niki keturunan Sana ngupat berarti sana pedandan. Punten yang niki jarang Atau sarang di Pulau Danu Batur. ya dan kalau jadi Pulau Danu Batur kan biasa jeruk gede kan masih muda-muda semua belum nikah lagi nikah biasa Pradana Purusa. Ini kan biasanya ini disungkem sekalian dari sini. Juga. Pradana Purusa. Nah, di dhuwur bakal ada niku Di di Padma nggih. Ini Pradana Purusa disungkem ya. Ya, Sisi lewat sini. enggak apa-apa, boleh. Sudah. Tadi di sana nomor satu. Kalau saya jero Mangku Pucak Sari. Mangku luhur Pucak Sari. Pucak Sari. Sari. Ya, 1 1 2 3 4 3. Kalau nggih pucak pemenangan, pucak sari, pucak suhu. Itu mulai Tulisan tangan mawon ya. Kan aneh 8 Romo dibuat ini Romo Mas. Terima kasih. Bekti dulu bekti. Ya, Oke, masakin Rahayu sedulur-sedulur sedaya matur nuwun sudah mampir dan kita sudah selesai tanggal di sini. Ini ada api suci namanya, itu sebagai mengawali pembukaan setiap upacara atau ritual karena api itu suci, jadi dilambangkan sebagai kesucian. Dalam beberapa tradisi suku bangsa yang ada di dunia ini termasuk bangsa Maya, suku Indian itu menggunakan api ini sebagai lambang api yang suci untuk mensucikan diri, atau menggunakan dupa untuk badan diasap-asap. Kalau dalam Islam itu ada tradisi tayamum menggunakan debu, ya pada intinya sama, sesuci, mensucikan diri. Nah, ini menggunakan api seperti ini sekaligus sebagai tengara kita akan melakukan satu pemujaan. Ya, mari kita ke sana. Titip di situ nggak apa-apa ya? Kalau kita mau ke pura yang ada di tengah danau, puranya ini. Oke. Jadi sedulur-sedulur bisa melihat
Sedulur-sedulur, saya ajak ke sini untuk refresh dulu ya. Kita tidak tangkil di pura yang ada di atas air ini, di tengah air ini, karena kita memang tidak rencana ke sana. Ini Betari Langkir atau leluhur sepuh yang ada di sini. Dan perlu diketahui, jika panjenengan kesini dalam rangka tangkil atau ritual atau sembahyang, itu tidak ada pungutan biaya tiket masuk ya, tidak ada tiket masuk. Kalau untuk wisatawan itu memang ada tiket masuk sekitar 50.000 per orang, tapi untuk pemedek atau orang-orang yang ingin berdoa atau sembahyang atau ritual tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, ciri-cirinya orang kalau mau tangkil, mau doa itu ya menggunakan pakaian adat seperti ini. Kalau wisatawan ya tidak perlu. Maka wisatawan dikenakan biaya. Dan kita lihat di sana itu ada bunga-bunga yang banyak sekali ya. Itu bunga semacam bunga bakung, dan ada lagi bunga ini, kalau orang Jawa bilang itu mirip wit ganyong. Iya. Ini ngambil tas dulu. Nggak akan mungkin selainnya. Ya, matur suksma. Ya, sama-sama. Terus. Rahayu. Ini kita minum kopi dulu ya, seluruh. Offering from my ancestor and Deva. In the corner you have to run Itu rembulannya tuh lihat. Ya. Iya, ini sedulur-sedulur bisa melihat di belakang pura ini ada rembulan. Selamat sore sedulur-sedulur, kita sambil menikmati pemandangan di sore hari ini, dan di belakang pura itu ada rembulan kelihatan ya, rembulannya agak tipis. Jadi pas, energinya pas ini, energi yang lembut, lambang dari kelembutan rembulan. 它那个水是从石门里面出来的。他拿了个伞。Ya, mari. Sedulur, kita medal. Kita persiapan menuju ke Pura Besakih. Kita akan melewati daerah Kintamani.
yang suka bunga-bunga bagus banget ya. Ini sudah itu udah kelihatan. Mari sedulur-sedulur kita kembali ke depan, lewat sini aja yang lebih tinggi bunganya. Ini udaranya sudah mulai dingin jam segini. Banyak bunganya, bagus. Penataannya juga bagus bunganya. Lari dari sana Romo, apa India? Raster kuat biar yang menginjak rumput ya. Kita dari pagi belum, baru sarapan tadi jam 9, terus sampai sekarang santai. Kita belum makan lagi, nggak apa-apa. Kita biasa makan sehari 2 kali ya, sedulur-sedulur. Jadi kadang sekali, kadang sehari makan sekali. Nah, kalau makan nasinya 1 centong, 2 centong cukup. Oke, ini dibalik ya. Oh, siaran langsung Romo. Siaran langsung. Live. Live. Sama Mas Daru nih. Turun, sedulur-sedulur sehat semua juga. Tadi kita sempat suwunke doakan untuk sedulur-sedulur semua, terutama supaya sehat, banyak rezekinya, makmur lahir batinnya. Oke. Jangan lari nanti jatuh ya. Seperti ini. Tadi ada Dewi Danu atau Putri Ulun Danu Batur, dan ada cerita yang ya terjawab kenapa saya ingin banget tampil di Pura Ulun Danu Bratan ini, karena ternyata di sini Pradana atau Pancer Putri, sedangkan di Besakeh itu Purusa, Pancer kakungnya. Jadi kalau mau ke Besakeh di pura tertentu, apa tadi namanya, itu memang harus ke Pradana dulu, Pradana, baru kemudian ke Purusa. Nah itulah kenapa tadi Romo ingin sekali tampil di pura Ulun Danu Bratan, baru kemudian lanjut ke Ulun Danu Batur. Sudah tutup. Ini pasukan. Ini meskipun
nanjak dan belum makan, kita ya masih tetap kuat. Tuh, ini tempat belanja yang murah, 100.000 dapat 2, kadang dapat 3. Nah, di sini baru berani untuk kenapa? Makan aja di sini. Ya. Ini ada kursi kosong. Kita dari pagi itu rombongan semua baru sarapan. Dan ini sudah menjelang malam. Tidak ada makan siang ya, yang ada makan sore atau makan malam. Beli wayan kardanya mungkin tidur. Menunya seperti apa nanti sedulur-sedulur akan kita tunjukin ya. Menu 15.000. Kalau di Google panjenengan bisa cek rumah makan Nami Rasa daerah Tabanan. Kalau ke arah Tabanan, ke arah utara dari Bali, panjenengan makan aja di situ. Ini bukan endorse, bukan promo, tapi itu promo cerita Lengganan Romo yang murah meriah ya di situ. Tapi enak, murah. Kalau rasanya seperti baceman sandal ya enak. Tapi kalau murah 15.000 dan enak, nah itu nanti seperti apa menunya kita lihat. Ini menunya dilihat ya. Nasi di sini ada. Ini ada ikan, ada sambal kering, ada ikan bulu pedes, ada teri, dan itu ada sambal cabai hijau, ada kacang goreng, ada lagi sambal ini namanya sambal rebung apa sambal apa ya? Apa tuh? Sambal apa tuh? Apa? Gedebok pisang, bukan? Sambal mata, apa? Ya. Mata. Oh mata, ya. Ini sambal mata. Nah tuh, ini mantep. Ini hanya 15.000 nasinya. Nah, tuh kan, ini udah mantep banget ini. Tumpeng loh. Tuh tumpeng tuh, nasinya dibikin tumpeng. Nah, daripada makan 50.000 nggak enak, mending ini. Ya, monggo sedulur-sedulur makan dulu. Makan dulu ya. Makan seadanya. Nanti kita akan live lagi setelah menuju ke Pura Besakeh dan saat tanggal di sana. Ya mungkin sekitar 1 jam lagi atau setengah jam lagi. Monggo makan dulu, dar dulu. Nih pada makan itu enak semuanya. Mantap kan. Itu sayurnya ada sayur yang pahit itu apa namanya? Pare, sayur pare. Ada kerupuk. Lengkap. Enak, tidak perlu mahal. Ayo beli wayan, ambil lah. Ya. Ambil. Isi lambung kanan. Ayo. Isi Lambung kiri apa isinya? Lambung kiri isinya rokok. Gitu ya. Lambung kanan ya. Nah, kita bertujuh, berdelapan, tetapi kita belinya 15. 15. Itu tambah 3. Untuk tambah 3. Nah, berarti masih ada 5 lagi spare. Kalau beli jangan ngepas supaya apa? Ya lebih baik kenyang daripada ada yang kurang. Oke, sedulur-sedulur, nanti kita ketemu lagi. Matur nuwun atas atensinya, supportnya. Sampai jumpa lagi 1 jam kemudian. Rahayu Sagung Titah Dumadi, Joyo Joyo Wijayanti.